Assalamualaikum, hai. Kali ini saya akan ringkaskan jalan film dari Fall tahun 2022. Menceritakan tentang dua orang sahabat yang terjebak di sebuah tower dengan ketinggian 600 meter. Apakah mereka berhasil turun? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya ucapkan terima kasih. Pada suatu hari ada 3 orang yang sedang mendaki bukit. Mereka adalah Becky dan suaminya bernama Dan, serta sahabat Becky bernama Hunter. Di sini terlihat Becky kesulitan untuk mendaki bukit tersebut. Namun untungnya dia memiliki suami yang selalu mendukungnya, sehingga membuat Becky bersemangat kembali untuk terus mendaki bukit. Langkah demi langkah mereka lalui dengan susah. Akhirnya Dan pun sampai di sebuah gua kecil. Ketika Dan ingin mengaitkan tali, tiba-tiba sejak Dan meninggal akibat kejadian tragis itu, kehidupan Becky menjadi depresi dan hidup tanpa arah, serta kehilangan semangat untuk melanjutkan hidupnya. Setiap kali Becky kangen dengan Dan, maka dia akan call nomornya Dan dan mendengar suara suaminya, meskipun itu hanyalah voicemail Dan ketika dia masih hidup. Setelah keluar dari bar, Becky dikagetkan dengan kedatangan ayahnya. Becky sangat marah dan menuduh ayahnya tidak mempunyai perasaan. Ini karena ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Becky berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan Becky tidak perlu bersedih untuk orang yang tidak berguna itu. Ayahnya menyangkal semua itu dan menjawab bahwa dia hanya ingin Becky melupakan semua itu dan kembali semangat untuk melanjutkan hidup serta kembali ke rumah ayah dan ibunya. Walau apapun yang dikatakan ayahnya, Becky tidak memperdulikan. Becky masih ingin sendirian dan masih marah pada ayahnya. Dia pun pergi meninggalkan ayahnya. Pada malam itu juga, Becky kedatangan Hunter, sahabatnya. Hunter berusaha menghibur Becky agar lebih semangat untuk teruskan hidup dan melupakan semua yang terjadi. Kemudian Hunter mengatakan bahwa abunya Dan harus dikeluarkan dari rumah Becky. Untuk melupakan semua yang terjadi, Hunter mengajak Becky pergi memanjat sebuah menara TV yang sudah lama terbengkalai yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Hunter menyarankan Becky untuk menyebarkan abu suaminya ketika mereka berhasil mencapai puncak menara. Becky menjawab dia sudah lama tidak mendaki sejak kejadian ngeri yang membuat Dan meninggal. Hunter pun mencoba memahami sahabatnya dan tidak memaksa Becky untuk melakukan itu. Keesokan paginya, setelah lama semalaman berpikir, Becky akhirnya mau menerima permintaan Hunter untuk mendaki kembali dengan tujuan mereka adalah Menara TV B67. Let's do it. Let's climb your... Oh my God, Becky, I'm so excited! Pada malam hari, mereka berdua makan di restoran dekat dengan Menara TV B67 dan tidur di motel. Saat di restoran, Hunter mengatakan bahwa dia ingin melakukan ini untuk mendapatkan banyak klik dan view dari followersnya. Pada saat itu juga baterai HP-nya Becky sudah habis dan dia memanggil staf di sana untuk mendapatkan stop kontak untuk mengecas HP-nya. Tetapi staf di sana tidak memberikannya karena listrik di sana mahal dan Becky harus membayarnya. Setelah itu, Hunter meminta charger HP Becky. Lalu Hunter menancapkan charger ke stop kontak lampu yang ada di meja mereka. Keesokan paginya, mereka sudah bersedia untuk pergi ke Tower TV. Karena Hunter adalah seorang selebgram, dia membuat video untuk diupload ke IG-nya. Tetapi ada kejadian yang hampir membuat mereka mati. Right at the scene because you were
Holy shit! Sesampainya di sana, mereka harus berjalan kaki sejauh 2 km karena pagar ditutup yang membuat mobil tidak bisa masuk. Dan akhirnya mereka pun sampai. Ketika Hunter sedang merekam videonya, tiba-tiba Becky merasa gugup dan takut untuk memanjat tower itu. Hunter pun berusaha menyemangati Becky, dan akhirnya Becky pun mau. Dengan berhati-hati mereka mendaki. Pada saat itu ada sebuah dish atau parabola yang menghalangi jalan mereka. Awalnya Becky ingin kembali turun, tetapi Hunter membujuk Becky untuk tetap melanjutkan misi mereka. Saat mereka memanjat, ada sekrup yang longgar, tetapi mereka tidak tahu. Lalu Hunter mencoba menggoda Becky dengan menggoyangkan tangga. Tentu saja Becky terkejut dan memarahi Hunter. Adegan ini menunjukkan bahwa sekrup yang longgar tadi telah terlepas dan jatuh ke bawah. Becky menyadari sesuatu tetapi dia mengabaikannya. Setelah memanjat cukup lama, akhirnya mereka berhasil mencapai puncak tower. Mereka langsung melakukan aksi yang cukup ekstrim. Selesai melakukan aksi berbahaya itu, Becky mengucapkan selamat tinggal pada abunya dan suaminya. Mendengar ucapan itu, Hunter menangis terseduh-seduh. Merasa cukup puas, mereka pun memutuskan untuk kembali turun, diawali oleh Becky. Becky turun perlahan-lahan dan hati-hati. Awalnya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba akibat kejadian tadi, tangga untuk mereka turun sudah patah dan terjatuh ke bawah. Yang hanya tersisa ialah tangga untuk naik ke atas. Dengan sekuat tenaga, Hunter menarik Becky ke atas. Becky pun mencoba memegang tali dan berjalan di tepi tower untuk mencapai anak tangga yang tersisa. Sesampainya Becky di atas, mereka tertawa bersama dan berniat untuk kembali turun. Namun mereka baru tahu bahwa tangga sudah hancur. Mereka pun mulai panik bagaimana caranya mereka turun tanpa tangga. Becky pun mengecek sinyal di HP-nya, sayangnya tidak ada sinyal. Pada saat itu juga Becky menemukan teropong dan sebuah suar yang mungkin saja bisa mereka gunakan nanti. Becky melihat tas yang berisikan air berada di bawah. Lagi-lagi Becky panik. Dia mengatakan mereka pasti akan mati kehausan. Hunter coba menenangkan Becky. Dia berkata tangga yang jatuh tadi pasti menimbulkan bunyi yang kuat, maka ada orang yang akan menghubungi 911. Hunter tidak sengaja melihat kaki Becky terluka. Ternyata Becky pun sama sekali tidak menyadari bahwa kakinya sudah terluka. Hunter pun mengikat kaki Becky dengan bajunya. Okay, count of 3 or something? Yep, well, I'm really sorry. I know. Oh, man. Saat mereka mulai tenang, Becky bertanya kepada Hunter, apakah bantuan akan datang? Hunter menjawab 1.000.000%. Tetapi kenyataannya Hunter menyembunyikan rasa cemasnya dan ketakutannya. 5 jam telah berlalu. Sampai saat itu mereka masih tidak mendapatkan bantuan. Saat Hunter mengamati situasi dengan menggunakan teropong, dia melihat ada sebuah mobil van tua. Tetapi terlihat van itu sudah lama ditinggalkan. Tidak mungkin ada orang di dalamnya. Lalu Hunter teringat ketika mereka berada di bawah dekat dis, dia pernah memposting gambar di Instagramnya. Dan dia mengatakan mungkin saja ada sinyal yang bisa mereka dapatkan di sana. Dan mereka mulai merencanakan sesuatu.
Rencana mereka adalah mengikat ponselnya Hunter ke tali yang mereka miliki. Tali itu panjangnya 5 kaki. Dan Hunter akan memposting ke IG-nya yang menyatakan mereka terjebak di tower dan meminta followernya untuk menelpon 911. Dengan segera mereka akan menurunkan tali itu untuk mendapatkan sinyal agar postingnya masuk dan dapat dibaca oleh followernya. Karena talinya tidak panjang, Hunter memutuskan untuk turun dengan menggunakan tangga. Sayangnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oh my God, Hunter. Are you okay? Careful. Shit. Shit. Mereka pun memikirkan cara lain. Pada saat itu Becky punya ide, yaitu menjatuhkan HP Hunter ke bawah dengan menggunakan sepatu Hunter. Need some padding. There's nothing. Sudah cukup lama mereka menunggu, tetapi apa yang direncanakan sepertinya tidak berhasil. Lalu tiba-tiba ada seorang pria dengan seekor anjing yang berada di bawah. Mereka berdua mencoba teriak meminta tolong dan melemparkan sepatu ke bawah agar pria itu menyadari ada orang di atas tower. Mendengar anjingnya menggonggong, pria itu pun melihat sepatunya Hunter, tetapi dia mengabaikannya. He's setting up a grill or some shit. What? They're making ribs. Saat senja mereka mencoba lagi untuk memberitahu pria itu agar dia bisa membantu mereka. Becky pun melepaskan suar yang dipegangnya dan akhirnya mereka berhasil. Up here! Yes. Oh my God! Holy shit! Oh my God! Oh my God! They're coming! Van itu pun menuju ke sana, tetapi bukan ke arah tower, melainkan ke mobilnya Hunter. Pria-pria itu datang untuk mencuri mobilnya Hunter, bukan untuk menyelamatkan mereka. Di malam hari, Becky memperhatikan tato kakinya Hunter. Tato itu bertuliskan nama Dan, suaminya. Sebenarnya Becky sudah lama menyadarinya, tetapi dia mencoba berpikir positif. Namun saat itu juga dia memberanikan untuk bertanya. Becky berkata, "Sudah berapa lama kalian berhubungan?" Sontak Hunter kaget dengan pertanyaan itu. Karena sudah ketahuan, dia pun menjawab, dia dan Dan sudah hampir 4 bulan menjalani hubungan terlarang itu. Dia mencintai pria yang sama dengan sahabatnya. Mendengar pengakuan Hunter tentu saja membuat Becky sangat kecewa. Dia pun mulai membenci Dan, suaminya. Di pagi hari, Hunter mencoba mengambil tas yang berada di bawah. Becky berkata bagaimana caranya agar mereka bisa turun. Rencananya Hunter, dia akan turun menggunakan tali. Awalnya Becky tidak setuju, tetapi Hunter meyakinkannya. I think I can drop myself lower. What? Dengan susah akhirnya Hunter bisa mencapai tasnya. Tanpa menunggu lama, dia pun segera naik kembali ke atas. Sedikit mudah Hunter naik ke atas, akan tetapi melihat Hunter berhasil naik, Becky sangat lega. Mereka merencanakan akan menerbangkan Ron untuk pergi ke restoran. Karena tangannya Hunter terluka, maka Becky lah yang akan menerbangkan Ron. Di drone itu ada sebuah catatan bertuliskan untuk meminta tolong. Drone itu pun diterbangkan pergi menuju ke restoran tempat mereka makan pada saat itu. Saat drone terbang, tiba-tiba baterai drone hampir habis. Hunter menyuruh Becky untuk menerbangkan drone kembali kepada mereka, karena hanya itulah harapan mereka.
Kemudian mereka berdua memikirkan cara untuk mengisi baterai drone. Ketika Becky melihat ke atas, tepatnya ke arah lampu tower, tiba-tiba Becky teringat saat di restoran yang mana pada waktu itu dia mengecas HP-nya di stop kontak lampu meja. Dia pun menceritakan rencana itu. My cherry pie, my cold fruit pie. Ketika mengisi baterai drone, kaki Becky menjadi sasaran burung nasar hitam. Burung tersebut mengganggu Becky hingga tas mereka jatuh ke bawah. Namun anehnya Hunter tidak berusaha menangkap tas tersebut. Beberapa jam kemudian, akhirnya baterai drone sudah terisi penuh. Tetapi mereka memutuskan untuk menunggu pada waktu pagi, karena pada waktu itu restoran banyak pengunjungnya. Setelah sedikit lama menunggu, akhirnya mereka menerbangkan drone tersebut ke arah restoran tempat mereka makan pada saat itu. Dengan hati-hati dan perlahan, Becky mencoba menerbangkan drone tersebut. Dan pada akhirnya drone itu ya, lagi-lagi mereka gagal untuk meminta bantuan. Ketika malam hampir tiba, Becky merasa sangat lelah dan ingin tidur, tetapi dilarang oleh Hunter. Becky harus begadang agar kakinya tidak dimakan burung nasar. Karena lelah dengan semua ini, Becky menyarankan untuk menjatuhkan ponselnya dengan menggunakan sepatu Hunter sebelah lagi. Tetapi Hunter mengatakan tidak bisa, karena sepatunya yang sebelah lagi sekarang berada di bawah. Becky merasa aneh padahal dia melihat sepatu Hunter masih berada di kakinya Hunter. Hunter berkata, apakah Becky tidak ingat kejadian tadi? Ternyata selama ini Hunter hanyalah bayangan dari pikiran Becky. Keesokan paginya terlihat Becky sudah meninggal dan kakinya yang terluka menjadi makanan burung nasar. Ternyata Becky masih hidup. Dia hanya berpura-pura mati agar bisa menangkap burung nasar untuk dijadikan makanannya. Setelah mengisi perutnya, Becky memberanikan untuk turun ke bawah ke tempat Hunter. Sesampai di bawah, Becky mengirim SMS kepada ayahnya untuk meminta bantuan dengan cara memasukkan HP ke dalam tubuh Hunter, sahabatnya. Sebelum dijatuhkan, Becky meminta maaf kepada Hunter. Tiba-tiba dish yang Becky pijak bergoyang dan ayah Becky langsung mencari anaknya. Di sana dia melihat mayat seorang perempuan. Dia pun menjadi syok. Akan tetapi tiba ada seseorang yang memanggil. Ternyata itu ialah Becky. Dia pun memeluk ayahnya dan meminta maaf. Akhirnya setelah beberapa hari terjebak di tower, Becky berhasil selamat dari kejadian ngeri itu dan bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Itulah akhir film dari Fall. Oke guys, itulah ringkasan dari film Fall tahun 2022. Ternyata Hunter sudah lama meninggal ketika dia mengambil tas di bawah. Hal ini membuat Becky berasa sangat terpukul. Dia baru saja kehilangan suami, lalu tidak lama kemudian kehilangan sahabatnya. Pesan yang bisa kita ambil ialah jangan pernah mengkhianati persahabatan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan bahasa atau ada yang kurang dari penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih.
Sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye. 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah.